sebuah jalan kecil di luar kota Chiang Rai, ada sebuah warung makan sederhana yang letaknya persis di seberang pemakaman tua milik komunitas setempat. Orang-orang di sana menyebutnya warung Bibi Saeng karena pemiliknya bernama Saeng Duan, seorang wanita berusia awal 50 koman yang telah membuka warung itu selama lebih dari 20 tahun. Pada siang hari, warung ini sangat laris, tetapi pada malam hari, hampir tidak ada yang berani masuk. Bukan karena makanannya tidak enak, tetapi karena penduduk setempat sering membicarakan bahwa setiap malam setelah tengah malam akan ada sekelompok pelanggan yang datang untuk makan di meja sudut paling dalam meja yang tidak pernah Bibi Saeng bereskan. Tidak ada yang tahu siapa mereka, tetapi Bibi Saeng bersikeras bahwa ia melihat wajah semua orang dengan jelas. Dan setiap kali suara sendok beradu dengan piring terdengar, udara di dalam warung akan menjadi dingin secara misterius. Kisah ini terjadi pada tahun 2019 di sebuah distrik di pinggiran provinsi Chiang Rai. Jalan itu merupakan jalur menuju kuil dan pemakaman desa. Suasananya tenang dan rindang, tetapi jika ada yang lewat setelah pukul 6 sore, mereka akan menyadari bahwa tempat itu menjadi terlalu sepi. Warung makan Bibi Saeng terletak di sudut jalan. Di seberangnya adalah tembok pemakaman tua. Di belakang warung ada semak belukar dengan jalan setapak kecil yang terhubung ke area krematorium. Warung Bibi Saeng buka dari pukul 7 pagi hingga 8 malam. Ia menjual nasi goreng, tumis kemangi, dan berbagai masakan lainnya. Keahlian memasaknya begitu terkenal hingga penduduk setempat menjulukinya nasi Bibi Saeng. Namun, setelah tahun itu, Bibi Saeng mulai menyadari sesuatu yang membuat hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Suatu malam setelah warung tutup, ia sedang membereskan meja sendirian. Suaminya sedang pergi mengantar barang, jadi ia menjaga warung seorang diri. Hanya satu lampu yang menyala di dekat konter. Sekitar pukul 10 malam, ia mendengar suara piring diletakkan di atas meja, datang dari sudut paling dalam warung. Meja itu adalah meja kayu tua yang terletak di dekat jendela yang menghadap pemakaman. Biasanya tidak ada yang duduk di sana karena angin dingin selalu berembus kencang dari arah itu. Bibi Saeng menoleh dan melihat sebuah piring kosong di atas meja dengan sendok yang diletakkan rapi di atasnya. Padahal ia baru saja membereskan semuanya. Ia berjalan mendekat, tetapi sebelum sampai di meja, terdengar suara sendok bergerak pelan seolah-olah ada yang sedang mengambilnya. Bibi Saeng tertegun. Ia bertanya pelan, "Ada orang di sana?" "Warung sudah tutup, Nak." Tidak ada jawaban. Hanya ada hembusan angin dingin dari pintu belakang yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia pergi untuk menutup pintu belakang. Saat kembali ke meja, piring kosong itu sudah hilang. Ia mencari di seluruh warung hingga menemukan piring itu diletakkan di atas meja dapur. Di sebelahnya ada selembar uang 100 baht yang lusuh. Bibi Saeng terdiam sejenak. Satu sisi hatinya merasa takut, sisi lainnya merasa penasaran. Ia mengambil uang itu dan menyimpannya di laci, mencoba berpikir mungkin ada pelanggan yang tersesat masuk tanpa ia sadari. Tapi malam itu, sebelum ia mematikan lampu, suara pelan terdengar lagi dari sudut yang sama. Suara seperti seseorang berbisik sangat pelan, pesan yang biasa. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada meja kosong dengan aroma samar nasi goreng kemangi yang melayang di udara. Padahal warung sudah bersih total. Sejak malam itu, Bibi Saeng mulai menata piring di meja sudut itu setiap malam, seolah-olah menunggu seseorang kembali. Ia tidak yakin mengapa, tetapi setiap kali ia meletakkan piring, udara di warung menjadi sedikit lebih dingin, seolah ada napas orang lain di dekatnya. Malam berikutnya, uang 100 baht lagi diletakkan di tempat yang sama, disertai dengan suara sendok beradu dengan piring yang terdengar tepat pada tengah malam. Suami Bibi Saeng tidak percaya. Ia berkata mungkin ada orang yang sengaja mengerjainya. Jadi ia memutuskan untuk bersembunyi dan mengawasi. Tengah malam itu, keduanya mematikan semua lampu, membiarkan warung gelap gulita, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu jalanan. Terdengar suara langkah kaki pelan dari arah pintu belakang,
diikuti suara piring diletakkan di atas meja, dan suara orang berbisik pesan yang biasa. Suami Bibi Saeng mengintip dari balik konter. Ia melihat seorang pria duduk membelakanginya di meja sudut paling dalam, mengenakan kemeja putih dan topi tua, sedang menunduk makan dengan tenang. Tapi yang membuatnya merinding adalah di samping pria itu tidak ada bayangan sama sekali. Ia menoleh untuk memanggil Bibi Saeng, tetapi saat ia menoleh kembali, meja itu sudah kosong. Di atas piring hanya tersisa sedikit nasi di ujung sendok, dan selembar uang kertas lusuh yang sama tergeletak di sana. Sejak malam itu, Bibi Saeng tidak lagi menutup warungnya tepat waktu. Ia membiarkannya buka hingga lewat tengah malam untuk menunggu pelanggan itu yang tidak pernah mengatakan apa-apa selain pesan yang biasa. Setelah malam itu, hal-hal aneh mulai sering terjadi di warung Bibi Saeng. Meja di sudut paling dalam, tempat pelanggan itu biasa duduk, tidak pernah berani ia bereskan lagi. Ia mulai meletakkan piring kosong di sana setiap malam, lengkap dengan segelas air, seolah disiapkan untuk tamu tetap. Suaminya, Paman Somchai, awalnya menertawakan dan menganggap istrinya terlalu banyak berpikir. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa ini bukan lelucon. Setiap malam tepat pukul 12, terdengar suara pintu terbuka pelan, padahal sudah terkunci dari dalam. Diikuti suara kursi bergeser dan suara sendok beradu dengan piring. Suatu malam, Paman Somchai memutuskan untuk mengintip lagi. Ia duduk di belakang konter, mengamati melalui celah kecil di tirai. Di meja sudut paling dalam, ada dua orang yang duduk. Satu adalah pria berkemeja putih yang sama, yang satunya lagi adalah seorang wanita berambut panjang dengan pakaian abu-abu. Keduanya menunduk makan dalam diam. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa, hanya suara sendok dan piring yang terdengar secara teratur. Suatu malam, Paman Somchai memutuskan untuk mengintip lagi. Ia duduk di belakang konter, mengamati melalui celah kecil di tirai. Di meja sudut paling dalam, ada dua orang yang duduk. Satu adalah pria berkemeja putih yang sama, yang satunya lagi adalah seorang wanita berambut panjang dengan pakaian abu-abu. Keduanya menunduk makan dalam diam. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa, hanya suara sendok dan piring yang terdengar secara teratur. Ia memperhatikan sesuatu. Tangan kedua orang itu sangat pucat, dengan jari-jari yang ramping dan panjang, seperti orang yang tidak memiliki aliran darah. Saat Paman Somchai bergerak sedikit, suara di dalam warung langsung senyap, seolah mereka tahu ada yang mengawasi. Lalu, sendok di piring bergerak sendiri secara perlahan hingga jatuh ke lantai. Bibi Saeng keluar dari dapur dan bertanya, "Mau tambah apa lagi, Nak?" Padahal, ia tidak melihat siapapun di sana. Tidak ada jawaban, tetapi di atas meja ada uap dingin yang melayang seperti asap tipis dari es kering. Ketika malam itu berakhir, Bibi Saeng menemukan tambahan uang 100 baht lagi, tergeletak di atas truk yang tidak pernah ia tulis. Setelah itu, meja sudut itu menjadi meja terlarang. Tidak ada pelanggan lain yang berani duduk di sana, karena semua orang mengatakan hal yang sama. Saat makan di sana, rasanya seperti ada orang lain yang duduk di samping mereka. Saat itu, warung Bibi Saeng menjadi laku keras secara tidak wajar, padahal lokasinya tidak strategis. Para pekerja dari pabrik di pinggir jalan mulai sering mampir. Beberapa mengatakan makanan di warung ini enaknya aneh. Tetapi ada juga yang bilang rasanya seperti makanan di acara pemakaman di kuil. Suatu sore, seorang pelanggan tetap bertanya, "Bibi Saeng, meja di sudut itu tidak dibereskan. Kenapa piringnya ditaruh di sana setiap hari?" Bibi Saeng tersenyum tipis dan menjawab, "Meja itu sudah dipesan, Nak, setiap malam." Malam itu, Paman Somchai sedang minum bir di belakang warung. Ia mengintip melalui jendela ke arah pemakaman di seberang. Ada cahaya kecil berkelip seperti beberapa batang dupa yang menyala. Dan di dalam bayangan api itu, ia melihat sosok dua orang berdiri menghadap ke arah warung. Keesokan harinya, Paman Somchai menjadi pendiam dan tidak tersenyum.
Ia hanya duduk termenung di depan warung sampai Bibi Saeng bertanya ada apa. Paman Somchai berkata dengan lirih, "Tadi malam mereka memanggil namaku." Bibi Saeng tertawa kering. "Mungkin kamu mimpi, Bang." Tapi malam itu juga, saat ia sedang membereskan warung, suara itu terdengar lagi. "Somchai, ayo makan bersama." Suara seorang wanita datang dari meja sudut paling dalam. Begitu jelas, seolah berbisik di samping telinganya. Bibi Saeng menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja itu, ada 3 piring yang tertata rapi. Di piring terakhir, ada sendok yang sudah disiapkan. Dengan nama Somchai tertulis dengan kapur putih di tepi meja. Malam itu, Paman Somchai tidak pulang. Bibi Saeng bangun pagi dan hanya menemukan sandal jepitnya yang usang tergeletak di depan pintu warung. Dan di meja sudut itu, piring ketiga berisi nasi goreng kemangi dengan telur mata sapi, persis seperti yang Paman Somchai suka makan setiap hari. Sejak hari itu, meja itu selalu didatangi oleh 3 orang setiap malam. Setelah malam itu, Paman Somchai tidak pernah kembali. Bibi Saeng melapor ke polisi, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun. Sandal yang tergeletak di depan warung menjadi satu-satunya bukti yang tersisa. Tidak ada yang tahu bagaimana ia menghilang karena kamera CCTV di depan warung berhenti bekerja tepat pada malam itu. Seminggu berlalu, warung Bibi Saeng tetap buka seperti biasa. Ia memasak seperti setiap hari, tetapi menolak untuk berbicara tentang suaminya lagi. Setiap malam, ia masih menata meja sudut itu seperti biasa. 3 piring, 3 gelas. Dan suara sendok beradu dengan piring masih terdengar tepat pada tengah malam. Banyak pelanggan mulai tidak berani datang makan di malam hari. Warung yang tadinya ramai di siang hari menjadi sangat sepi setelah pukul 6 sore. Suatu hari, sekelompok remaja yang mengendarai motor lewat. Mereka mampir untuk makan sebelum pulang. Waktu itu sekitar pukul 9 malam. Mereka duduk di meja yang dekat dengan sudut terlarang, tertawa terbahak-bahak tanpa peduli apapun. Bibi Saeng memperingatkan, "Jangan duduk di meja itu, Nak. Ada yang duduk di sana setiap malam." Salah satu dari mereka tertawa. "Hantu apa, Bi? Siang hari juga cuman kelihatan pohon." Bibi Saeng tidak berkata apa-apa, tetapi tatapan matanya terlihat sangat sedih. Setelah anak-anak itu selesai makan, mereka berlari keluar untuk menaiki motor dan tertawa keras. Tetapi saat mesin motor menyala, sebuah suara terdengar dari arah pemakaman. Suara seorang wanita memanggil nama mereka. Suara itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar. Salah satu dari mereka menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian abu-abu berdiri di balik pagar pemakaman, tersenyum dan melambaikan tangan perlahan. Ia bercerita bahwa saat itu ia merasa tubuhnya menjadi dingin membeku, bulu kuduknya merinding, tetapi ia tidak bisa bergerak. Temannya segera menarik lengannya. "Jangan lihat, cepat jalan." Motor mereka langsung melesat pergi, tetapi di kaca spion terlihat jelas bahwa wanita itu berjalan menyeberang jalan dan berhenti tepat di depan warung Bibi Saeng. Keesokan harinya, anak-anak itu kembali mencari Bibi Saeng, tetapi warungnya tutup rapat. Di depan warung ada 3 piring yang diletakkan. Di setiap piring ada nasi goreng yang mulai basi dengan sendok yang diletakkan tepat di tengah. Malam itu, Bibi Saeng kembali dari pasar. Ia berhenti di seberang jalan di depan warungnya. Di seberangnya adalah pemakaman. Lampu depan warung menyinari tembok pucat yang memiliki noda seperti bekas banyak tangan. Suara pelan terdengar dari seberang jalan. Suara seorang pria, suara yang sangat ia kenal. "Saeng, ayo makan bersama." Bibi Saeng mendongak. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia meletakkan kantong belanjaannya di tanah dan berkata pelan, "Aku masih harus membuka warung, Bang." Tapi suara itu menjawab, "Warung sudah cukup lama buka, Saeng. Istirahatlah." Udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk. Napasnya berubah menjadi uap. Segalanya hening, bahkan suara jangkrik pun berhenti.
Saat itulah ia melihat sosok Paman Somcai berdiri di samping wanita berpakaian abu-abu. Keduanya bersandar di tembok pemakaman dan menatapnya. Senyum mereka seperti orang yang sedang menunggu seseorang. Bibi Saeng mundur selangkah dan berkata dengan suara lirih, "Aku belum siap pergi, Bang." Kedua sosok itu berdiri diam sebelum perlahan memudar, hanya menyisakan aroma dupa yang samar-samar melayang di udara. Malam itu, Bibi Saeng tidak menutup warungnya. Ia menyalakan 3 batang lilin di meja sudut itu, duduk sendirian dan berkata dengan suara bergetar, "Kalau mau datang makan lagi, silakan. Tapi tolong jangan bawa aku pergi." Lampu di warung berkedip pelan dan suara piring bergerak sendiri perlahan seolah ada yang menyahut. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat Bibi Saeng tersenyum lagi. Ia bekerja seperti biasa, tetapi setiap malam orang-orang melihatnya duduk berbicara sendirian di meja sudut itu, seolah sedang mengobrol dengan tamu tak kasat mata. Setelah malam itu, warung Bibi Saeng tampak kembali tenang, tetapi tidak di mata penduduk sekitar. Warung yang biasanya menyalakan lampu sepanjang malam, kini gelap gulita, pintunya terkunci rapat. Tetapi setiap pagi, warga yang lewat akan mencium aroma nasi goreng kemangi yang keluar dari dalam warung. Aroma harum seperti nasi goreng yang baru diangkat dari wajan, padahal di dalam warung tidak ada asap, tidak ada orang. Awalnya semua orang mengira Bibi Saeng mungkin datang untuk memasak di pagi hari. Hingga pada hari ketiga, seseorang melihat lampu di warung menyala pada pukul 5 pagi. Terlihat bayangan 2 orang berjalan melewati jendela. Dan 1 bayangan lagi duduk di meja sudut paling dalam. Tetapi ketika seseorang mencoba mendekat untuk memeriksa, pintu warung ternyata terkunci dari dalam. Tidak ada seorang pun di sana. Kabar mulai menyebar ke seluruh komunitas. Beberapa orang bercerita mendengar suara tawa wanita di tengah malam. Beberapa mengatakan sering melihat bayangan melewati jendela. Petugas kota akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan. Mereka datang pada siang hari, mencoba menghubungi Bibi Saeng, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Akhirnya, mereka harus mendobrak masuk. Di dalam warung, semuanya berada di tempatnya, seolah warung baru saja ditutup semalam. Tetapi di meja sudut paling dalam, ada 3 piring yang tertata rapi. Di dalam piring-piring itu, masih ada nasi goreng kemangi yang panas dan beraroma harum seolah baru saja dimasak. Hal yang membuat semua petugas merinding adalah asap panas yang mengepul dari nasi di piring, padahal tidak ada kompor gas yang menyala. Salah satu petugas mencoba mengangkat piring. Di bawah meja itu ada noda air kemerahan pekat seperti darah yang merembes keluar. Mereka membongkar lantai kayu di sana dan menemukan lantai semen yang retak dengan bekas seperti telah dibuka berulang kali. Ketika dicongkel, ternyata di bawahnya ada sebuah lubang kecil. Di dalamnya ada sebuah kantong kain putih yang diikat erat. Saat dibuka, di dalamnya terdapat 3 set tulang manusia, 2 set kecil dan 1 set besar. Orang-orang yang ada di sana terdiam membeku. Tidak ada yang berbicara, bahkan polisi pun menghela napas pelan. Ia berkata perlahan, 3 orang. 1 wanita, 1 pria, dan 1 anak. Setelah hari itu, warung Bibi Saeng ditutup permanen. Pemerintah kota memasang pagar kayu untuk melarang siapapun mendekat. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Malam berikutnya, warga yang tinggal di seberang pemakaman mengatakan mereka mendengar suara wajan menggoreng nasi yang datang dari dalam warung. Diikuti suara seorang wanita yang berkata perlahan, "Pesan yang biasa ya, Nak." Semua orang yang mendengarnya mengatakan hal yang sama. Aroma nasi goreng terbawa angin sampai ke rumah mereka. Dan mereka mendengar suara tawa pelan seperti suara Paman Somcai. Keesokan paginya, seseorang memperhatikan sesuatu di depan warung. Di kaca pintu penuh dengan sidik jari. Bekas tangan putih pucat, ada yang kecil dan ada yang besar, seperti milik orang dewasa dan anak-anak. Di tengah kaca tertulis dengan debu, "Warung buka setiap malam." Setelah itu, tidak ada yang berani melewati jalan itu di malam hari lagi. Tetapi
pada beberapa malam, terutama saat kabut turun tebal, akan ada orang yang melihat cahaya remang-remang dari dalam warung dengan bayangan seorang wanita berdiri di belakang konter, seolah sedang memasak dalam diam. Ia akan menoleh untuk melihat setiap kali ada yang berhenti di depan warung dan tersenyum seolah berkata, "Masuklah, hari ini ada makanan enak." Setelah pemerintah kota menutup warung Bibi Saeng, tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Tetapi berita tentang warung yang masih buka pada tengah malam mulai menyebar di internet. Beberapa orang merekam video dari seberang pemakaman, melihat cahaya oranye melayang di dalam warung seperti api dari kompor gas. Beberapa video menangkap suara sendok beradu dengan piring secara perlahan dan teratur. Video-video itu dibagikan secara luas hingga sekelompok orang ingin membuktikannya. Mereka adalah YouTuber pemburu hantu bernama Tim Malam Tanpa Bayangan. Terdiri dari 3 pria dari Chiang Mai. Mereka pernah membuat video menjelajahi banyak tempat angker, tapi kali ini mereka memutuskan untuk datang ke Chiang Rai. Pada malam tanggal 16, mereka tiba di warung itu pukul 11.30 malam. Udara sangat dingin, kabut turun tebal. Cahaya dari lampu jalan tidak mencapai bangunan warung. Hanya terlihat papan nama pudar bertuliskan Warung Makan Bibi Saeng. Pintu kayu telah dipaku tertutup, tetapi ada celah yang cukup untuk memasukkan kamera. Kamera mulai merekam tepat pada tengah malam. Suara di dalam video hening. Sebelum terdengar suara piring beradu dengan meja, benar-benar terdengar. Salah satu anggota tim berbisik, "Kalian dengar itu?" Aroma nasi goreng tercium keluar dari celah pintu. Begitu harum hingga membuat semua orang merinding. Karena itu adalah aroma nasi goreng panas, bukan bau tempat yang terbengkalai. Kemudian, sebuah bayangan bergerak melewati jendela. Bayangan seorang wanita berambut panjang yang diikat, seolah sedang memegang wajan. Semua orang langsung mundur. Dalam video, terdengar suara seseorang berkata, "Hei, apa benar-benar ada orang di dalam?" Tapi beberapa detik kemudian, suara seorang wanita terdengar dari dalam warung, pelan tapi jelas. "Masuklah, hari ini ada makanan enak." Suara itu terdengar seolah berada di dekat telinga, meskipun mereka semua berdiri di luar pagar. Salah satu anggota tim bernama Bos berjalan mendekati pintu menggunakan senter untuk mengintip melalui celah. Ia melihat meja di sudut paling dalam dengan 3 piring dan ada asap tipis yang mengepul dari piring di tengah. Ia mendekatkan kameranya lagi. Gambar yang terekam di video menunjukkan seorang wanita berdiri di belakang konter, benar-benar sedang memegang wajan. Tetapi ketika cahaya senter mengenai wajahnya, pemandangan itu membuat semua orang lari tunggang langgang. Wajah wanita itu tidak memiliki mata, kulitnya pucat seperti kertas, dan salah satu sudut mulutnya robek memanjang hingga ke telinga. Ia tersenyum dan berkata dengan jelas, "Mau makan apa? Nasi goreng atau daging manusia?" Suara dalam video berakhir di situ. Gambarnya terputus dan kamera ditemukan jatuh di samping pagar warung. Kemudian seseorang mengunggah video itu ke media sosial. Tetapi setelah hari pertama, video itu dihapus dan menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menghapusnya. Tim Malam Tanpa Bayangan menghilang selama 3 hari sampai mobil mereka ditemukan terparkir di dekat pemakaman. Pintu mobil terbuka. Kamera tergeletak di kursi belakang. Di dalam kamera hanya ada 1 file yang masih bisa diputar, bagian akhir sebelum video mati. Gambar terakhir adalah meja sudut di dalam warung dengan 4 piring. Kamera bergetar, tetapi semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa di piring terakhir tertulis nama dengan darah, "Bos." Setelah itu, tidak ada yang berani mendekati warung itu lagi, bahkan polisi sekalipun. Setiap kali ada yang mencoba lewat pada tengah malam, mereka akan mendengar suara orang memasak di dalam, dan aroma harum kemangi akan terbawa angin bersama dengan bisikan seorang wanita, "Masuklah, hari ini ada makanan enak." 3 hari setelah Tim Malam Tanpa Bayangan menghilang, petugas mulai memeriksa area itu lagi. Mereka menemukan mobil yang ditinggalkan di samping pemakaman. Di dalamnya
Semua barang bawaan lengkap tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan. Satu kamera video dan satu alat perekam suara portabel diamankan sebagai barang bukti. Saat rekaman suara itu diputar, semua orang di ruang rapat terdiam. Suara pertama adalah suara para YouTuber yang tertawa dan mengobrol seperti biasa hingga menit ke-17. Terdengar suara sendok beradu piring sangat jelas seolah-olah berada di dekat mikrofon, diikuti oleh suara seorang wanita yang berkata pelan, "Masuklah, hari ini ada makanan enak." Suara seorang pria menjawab, "Maaf Bi, warungnya sudah tutup." Kemudian, suara dalam rekaman itu hening selama sekitar 7 detik sebelum terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Lalu, suara masakan di wajan yang mendesis. Wanita itu melanjutkan, "Masih panas nak, duduk saja di sudut paling dalam." Pria lain tertawa pelan, "Wah, aromanya enak sekali. Seperti sungguhan." Terdengar suara sendok bergerak, suara makan, lalu semuanya menjadi aneh. Suara orang yang bernama Bos terdengar, siapa yang menyentuh kakiku?" Suara lain menjawab, "Tidak ada yang menyentuhmu." Kemudian, suara wanita itu tertawa pelan. Tawa yang panjang dan menggema seperti suara di dalam air. Semua suara mulai meredup seolah mikrofon perlahan ditarik menjauh. Dan suara terakhir sebelum rekaman itu mati adalah suara seorang wanita yang berkata perlahan, "Makanlah sampai kenyang nak. Sebentar lagi kita bisa makan bersama setiap malam." Suara dalam rekaman berhenti seketika. Yang tersisa hanyalah suara napas orang-orang yang mendengarkannya di ruang rapat. Beberapa petugas berkata, "Ini pasti editan." Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa suara di akhir rekaman itu terdengar sangat jelas seperti suara Bibi Saeng. Padahal ia sudah meninggal lebih dari sebulan yang lalu. Keesokan harinya, tim petugas lain pergi ke warung itu lagi untuk memastikan semuanya aman sebelum menutup area tersebut. Pintu warung dipaku rapat. Tetapi ketika mereka mendekat, aroma nasi goreng yang harum kembali tercium. Salah satu petugas yang suka bercanda berkata, "Kalau hantunya selapar itu, buka saja lagi warungnya." Beberapa detik setelah ia berbicara, sebuah suara dari dalam warung menjawab dengan pelan, "Warung sudah buka nak, masuklah." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berbicara lagi. Hanya ada suara angin yang bertiup dan suara kursi yang bergeser pelan dari dalam. Salah satu petugas menyenter ke dalam celah kayu. Ia melihat meja di sudut paling dalam dengan 5 piring tertata rapi. Di tengah meja ada sebuah foto. Itu adalah foto Bibi Saeng yang sedang berdiri di belakang konter, tersenyum seolah menyambut pelanggan. Tapi yang paling mengerikan adalah bayangan di foto itu bukan hanya dirinya. Ada 2 pria lain, 1 wanita dan 3 remaja laki-laki yang berdiri di belakangnya. Semua orang yang melihat rekaman itu selesai berbicara dengan suara bergetar. Para YouTuber itu sudah ada di dalam sana. Ya, setelah hari itu, pemerintah kota memerintahkan penutupan permanen area tersebut dan memasang papan kayu di sekeliling warung. Tetapi beberapa hari kemudian, papan larangan masuk itu terdorong jatuh seolah ada seseorang yang berjalan keluar dari dalam. Setiap kali seseorang mencoba memasang kembali papan itu, aroma nasi goreng akan tercium bersama dengan suara wajan yang pelan, seolah-olah ada yang masih memasak di dalamnya. Beberapa orang mengatakan bahwa saat mengemudi lewat pada tengah malam, mereka akan melihat bayangan seorang wanita berdiri di dalam warung, memegang wajan dan menoleh mengikuti setiap kali mobil melintas. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum seolah berkata, "Kembalilah makan lagi nak." Setelah kejadian itu, area di sekitar warung Bibi Saeng ditutup dengan pagar kayu. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Tetapi kisah warung makan di samping pemakaman itu menjadi legenda yang diceritakan di seluruh distrik. Beberapa bulan kemudian, tim peneliti dari sebuah universitas setempat diizinkan untuk melakukan pemeriksaan karena ada desas-desus bahwa warung Bibi Saeng dibangun di atas jalur arwah kuno. Ketua tim, seorang profesor bernama Som Phok,
ahli dalam bidang cerita rakyat dan kepercayaan lokal. Ia menggunakan peta komunitas kuno dari 50 tahun yang lalu dan menemukan bahwa area warung Bibi Saeng dulunya adalah jalur untuk membawa jenazah dari kuil ke pemakaman. Jalan kecil ini adalah rute terakhir bagi orang mati. Profesor Somhop menjelaskan bahwa dalam kepercayaan kuno, jalur jenazah disebut penyeberangan alam, titik penghubung antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Tidak ada yang berani tinggal di dekatnya, tetapi seiring waktu, generasi baru yang tidak tahu datang dan membangun warung serta rumah di atas jalur itu. Ia memeriksa sekeliling warung dan menemukan sebuah lubang kecil di bawah lantai. Lubang itu terhubung langsung ke sisi pemakaman. Udara di dalam lubang itu sangat dingin, seperti angin yang datang dari tempat yang seharusnya tidak ada angin. Saat tim sedang merekam gambar, alat pengukur suhu tiba-tiba turun drastis dari 24 menjadi 12 derajat Celcius. Satu kamera menangkap gambar bayangan orang berjalan di belakang counter. Padahal saat itu tidak ada seorang pun di dalam warung. Suara seorang wanita terdengar dari sudut gelap. Suaranya pelan dan tajam. Jangan buka jalan mereka. Semua orang menoleh serentak, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Profesor Somhop berjalan untuk memeriksa meja di sudut paling dalam, yang sekarang sudah tidak ada piring atau apapun, hanya lantai kayu dengan bekas hangus melingkar. Ia menggunakan senter untuk melihat lebih dekat dan menemukan goresan tulisan. Warung ini buka setiap malam. Perekam suara tim menyala sendiri, memutar suara seorang wanita yang berbisik. Pelanggan sudah menunggu. Suara piring bergeser dan aroma nasi goreng kemangi melayang di udara. Padahal warung itu telah ditutup selama berbulan-bulan. Salah satu mahasiswa gemetar dan berkata pelan, "Saya rasa cukup, Pak." Tetapi Profesor Somhop justru berkata perlahan, "Kita harus melihat di mana tepatnya letak penyeberangan itu." Ia meminta seseorang untuk menggali lantai di bawah meja sudut itu. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sebuah lubang terowongan kecil. Dalamnya sekitar setengah meter. Di dalamnya penuh dengan bau apek dan asap tipis. Saat ia menyorotkan senter ke bawah, ada bayangan dua orang berdiri di bawah sana. Seorang wanita dan seorang anak. Keduanya mendongak menatap lurus ke arahnya sebelum asap putih menyembur ke wajah mereka. Seluruh tim berlari keluar dari warung saat itu juga. Sejak hari itu, tidak ada yang berani membuka area itu lagi. Profesor Somhop memastikan bahwa warung Bibi Saeng adalah titik penyeberangan antar alam yang nyata. Siang hari, itu adalah warung makan kosong. Tetapi setelah tengah malam, ia berubah menjadi warung dari alam lain, tempat orang mati datang untuk menikmati makanan favorit mereka bersama orang-orang yang belum sadar bahwa mereka sudah mati. Hingga hari ini, jalan itu telah ditinggalkan. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi jalan setapak, tetapi penduduk desa masih mengatakan hal yang sama. Pada malam hari saat kabut turun tebal, akan terlihat cahaya remang-remang dan terdengar suara wajan menggoreng nasi dari seberang jalan. Dan jika ada yang mencium aroma nasi goreng pada tengah malam, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena itu mungkin pertanda bahwa Anda sedang berdiri tepat di jalur penyeberangan mereka. Setelah kejadian hari itu, area warung Bibi Saeng ditutup secara permanen. Pemerintah kota menuangkan semen untuk menutupi terowongan di bawah lantai dan menutupnya dengan jeruji besi yang tebal. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan petugas sekalipun. Tetapi kisah warung di samping pemakaman itu tidak pernah pudar dari ingatan masyarakat setempat. Bertahun-tahun kemudian, para remaja baru yang tidak tahu ceritanya mengendarai motor melewati jalan itu tanpa menyadari bahwa di bawah roda mereka adalah jalur penyeberangan orang mati. Suatu malam, seorang sopir pengantar barang bercerita bahwa pada pukul 1 pagi, ia melihat lampu sebuah warung makan menyala. Padahal seharusnya area itu tertutup. Cahaya oranye bersinar dari celah pintu. Aroma nasi goreng terbawa angin.
Dan ia mendengar suara seorang wanita berkata pelan, "Pesan yang biasa." Ia menoleh hanya sesaat dan melihat seorang wanita berdiri di belakang konter, tersenyum, lalu kembali memasak, seolah-olah waktu di sana tidak pernah berjalan. Setelah menceritakan itu, ia bersumpah tidak akan pernah melewati jalan itu lagi. Pemakaman di seberang warung masih menunjukkan jejak orang yang datang berziarah. Ada makanan yang diletakkan di atas tembok secara berkala. Beberapa piring masih berisi nasi goreng yang sangat panas seolah baru dimasak beberapa menit yang lalu. Tetapi tidak ada yang mengaku meletakkannya. Seorang tetua di desa pernah berkata, "Warung itu tidak pernah tutup, nak. Hanya pindah ke sisi lain." Maksudnya sisi lain dari kehidupan. Hingga hari ini, meskipun bangunan warung telah dibongkar habis, hanya menyisakan lantai semen yang retak dan tiang-tiang kayu yang lapuk, pada beberapa malam, jika ada yang berdiri di dekatnya, mereka akan mendengar suara piring diletakkan di atas meja, diikuti oleh suara seseorang yang berkata pelan, "Masuklah, hari ini ada makanan enak." Dan beberapa orang yang mendengar suara itu akan langsung mencium aroma nasi goreng begitu harum hingga terasa seperti berada di dapur. Tetapi ketika mereka menoleh untuk melihat, yang terlihat hanyalah kegelapan dan bayangan seorang wanita yang berdiri di seberang jalan, memegang wajan dan tersenyum seolah sedang menunggu untuk menyambut pelanggan. Tidak ada yang tahu siapa yang ia tunggu atau untuk siapa ia masih memasak. Tetapi semua orang yang melewati jalan itu di malam hari mengatakan hal yang sama. Jika mendengar suara wajan menggoreng nasi pada tengah malam, jangan berhenti, jangan melihat, dan jangan memanggil nama siapapun. Karena suara yang akan menjawab mungkin bukan milik manusia. Kisah warung makan di samping pemakaman mungkin hanya sebuah legenda dalam ingatan. Tetapi bagi mereka yang pernah mencium aroma nasi goreng di tengah malam, itu adalah kenyataan yang tidak ingin dibuktikan oleh siapapun. Dan setiap malam saat kabut turun tebal, lampu oranye di warung kosong itu masih selalu menyala.